oleh sebagian kalangan tanpa menyebut namanya itu dengan tegas mengatakan itu perkara bid'ah. Jadi kalau sudah mengamalkan waktu yang disebut dengan imsak menjelang masuk waktu subuh itu disebut perkara bid'ah, ya resikonya neraka. Kenapa Nabi menyelesaikan sahurnya jam 4:45? Masih tersisa itu 15 menit menjelang azan subuh. Kenapa nggak Nabi pepet aja 1 menit sebelum azan subuh atau pas azan baru berhenti? Kata Zaid bin Sabit, jarak antara azan berkumandang setelah Nabi makan sahur itu selama kira-kira kita membaca ayat sebanyak 50 ayat. Mungkin ada yang mengatakan, bahkan bukan mungkin lagi Pak, saya menemukan itu ada ustadz sebelah itu, komunitas itu menjawab. Kata dia hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Mana ada di hadis itu kata imsak. Nih saya bacakan hadisnya. Tidak ada kata imsak Pak. Ini jadi persoalan. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang ini menganggap punya pemahaman bahwa harus disebutkan langsung. Kalau tidak ada kata imsak di hadis itu, berarti hadis itu tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kalau ada orang memahami imsak itu artinya waktu di mana kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita lakukan berdosa umpamanya, atau puasa kita batal. Kalau seperti ini pemahaman masyarakat atau kita sendiri terhadap waktu imsak, itu hukumnya haram, artinya salah dan sesat itu. Tidak berpanjang mukadimah, kita masuk ke dalam tema yang sudah dipersiapkan oleh pengurus. Tema yang dibagikan adalah tentang khilafiyah atau perbedaan pandangan ulama terkait dua hal, yaitu tentang berbuka puasa dan makan sahur atau sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya coba bolak-balik apa yang dimaksud dari tema ini, saya tanya Pak Imam kita. Pak Imam, dari tema ini apa nih yang mau dibahas ini? Akhirnya setelah ditanya dan diuraikan oleh Pak Imam, dokter kita, baru nampak barang itu. Dicari-cari setidaknya ada dua persoalan yang akan kita coba kupas pada pagi ini. Dua persoalan ini berkaitan memang dengan berkenaan dengan waktu sahur. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melihat sepintas lalu di media sosial, entah itu di Facebook, entah itu mungkin di YouTube. Ada satu persoalan yang ini selalu mencuat kalau sudah Ramadan. Kalau sudah datang Ramadan, mulai itu hangat muncul di permukaan, jadi bahan perbincangan, yaitu masalah tentang imsak atau waktu imsakiyah atau waktu imsak. Kan menjelang azan subuh, kan di kertas jadwal puasa itu kan ada tertulis itu satu kolom, di atasnya itu ada kalimat, ada kata berbunyi imsak. Nah, oleh sebagian kalangan tanpa menyebut namanya itu dengan tegas mengatakan itu perkara bid'ah. Tidak main-main Pak, perkara bid'ah. Terus apa kalau dengan perkara bid'ah? Oh, setiap bid'ah itu sesat berarti. Karena Nabi dengan tegas mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi kalau sudah mengamalkan
waktu yang disebut dengan imsak menjelang masuk waktu subuh, itu disebut perkara bid'ah. Ya resikonya neraka. Kok bisa langsung ke neraka? Ada prosesnya. Ketika itu disebut bid'ah, oh berarti sesat. Kalau itu sudah sesat, maka ujungnya neraka. Karena tidak ada kesesatan yang ujungnya masuk surga. Itu arahnya ke situ. Akhirnya apa? Timbullah gejolak. Itu kan reaksi, Pak. Nah, kalau sudah muncul reaksi, tentu muncul juga respon dari orang-orang yang selama ini mengamalkan itu. Orang-orang yang selama ini berpegang pada jadwal imsak itu. Maka hebohlah di sebagian masyarakat. Kalau sini saya tak tahu heboh atau tidak. Tapi di masyarakat yang pemahaman ini merebak, itu ada gesekan sebetulnya. Gesekan pemikiran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kan ada perbedaan berarti. Jadi berkenaan dengan imsak, ada yang mengatakan itu bid'ah, ujungnya sesat, ujungnya lagi masuk neraka kalau itu dipakai, kalau itu dipegang. Sementara yang kedua mengatakan itu boleh-boleh saja, bukan perkara bid'ah itu. Halal berarti, boleh diamalkan. Nah ini kan nampak perbedaannya, Pak. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Ini masalah pertama. Setelah kita tahu ada dua pandangan ini, antara yang membolehkan dengan tidak, nah kira-kira yang betul yang mana, Ustaz? Ini karena saya yang ditanya atau saya yang menguraikan, tentu jawabannya condong dan kuat kepada yang membolehkan. Kalau yang ditanya itu adalah ustadz dari komunitas itu, dipastikan jawabannya condong juga ke pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ujung-ujungnya jemaah yang bingung. Tapi setidaknya Bapak Ibu tahu, oh itu argumentasinya, oh itu alasannya, itu saja. Kalau setelah tahu argumentasinya malah bingung, jadilah lumayanlah daripada tidak tahu sama sekali. Karena bingung itu awal dari berilmu. Bingung itu Bu, itu awal dari pengetahuan kita. Dah tahu A ini B, yang mana yang betul ini? Itu sudah awal itu. Daripada tidak tahu sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menentukan mana yang tepat dari dua pendapat ini, kita harus memulainya dari apa dulu yang dimaksud dengan imsak itu sendiri. Jadi kita ini kadang-kadang Bapak Ibu memperdebatkan sesuatu yang antara kita dengan lawan debat itu pun belum sempurna, belum maksimal dalam memahami objek yang kita mau perdebatkan. Artinya kadang-kadang kita ini memperdebatkan kucing dalam karung. Sementara kita belum cek, iya nak kucing dalam karung. Tahu-tahu mancing imamunya. Itu contohnya, itu analoginya begitu. Yang ini bilang imsakiyah bid'ah sesat. Nah, yang ini bilang tidak. Sementara titik persoalannya belum clear, belum jelas, masih ngambang. Yang ada di otak saya imsak itu maksudnya A. Yang lawan debat saya imsakiyah atau imsak itu di otaknya B maksud imsakiyah itu. Kalau sudah begitu Pak, bertanduk pun kucing tak akan ada titik temunya nanti. Kenapa? Karena bermula dari gambaran tentang imsakiyah yang berbeda. A menurut saya, B menurut dia. Lalu sama-sama memahami benda yang kita mau hukum itu tidak berangkat dari gambaran yang sama. Maka kalau mau berdebat, ada satu
teorinya dalam berdebat tuh Pak. Tentukan dulu mahallun nizaknya, itu bahasa Arab itu. Kalau bahasa kitanya, tentukan dulu titik tengkarnya. Yang kita pertengkarkan ini apa? Bagian mana? Nah, itu dulu. Oh, yang ini yang kita pertengkarkan. Dari sudut yang mana yang kita mau perdebatkan. Kalau sudah sepakat, baru kita berdebat. Jelas tuh. Ada ujungnya nanti. Tapi kalau tak berangkat dari awal yang jelas, itulah jadinya nanti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau imsak itu maksudnya adalah, jadi saya uraikan dulu imsak itu Pak. Prakteknya yang ada di masyarakat kita. Imsak itu kan begini. Waktu subuh umpamanya tadi anggap jam 5.00 contoh ya. Jam 5 tadi 5.00 5 pas itu azan subuh. Nah, di jadwal buka Ramadan itu ada tertulis di situ umpamanya jam 4:57 itu imsak. Nah, itu contohnya Pak. Jadi jam 5.00 itu azan subuh. Artinya sudah masuk waktu subuh. Jam 4:57 berarti 3 menit sebelum jam 5 tertulis di situ imsak. Nanti coba lihat, biar pasti coba lihat di rumah nanti yang dibagikan itu imsak. Nah, masyarakat kita prakteknya apa? Prakteknya adalah mereka berusaha untuk menyelesaikan makan sahurnya, berusaha untuk tidak makan dan minum lagi sebelum jam 4:57 itu. Jadi makan, minum, tak merokok, dia entah apa. Bagi yang mengatakan rokok itu halal, dia usahakan sampai jam 4:57. Artinya 3 menit sebelum azan dia usahakan tak makan, tak minum lagi. Standby lah dia lagi. Itu praktek di masyarakat kita. Sebagian. Ada juga sebagian masyarakat yang prakteknya agak sedikit maju lagi. Lebih bertambah lagi apa? Dia menganggap kalau 3 menit dalam 3 menit yang tersisa menjelang waktu subuh itu kita masih makan dan minum, batal puasa kita atau berdosa kita. Ini kan berarti lebih selangkah lagi tuh Pak. Jadi ada 2 praktek di tengah masyarakat. Ada 2 pemahaman di tengah masyarakat tentang maksud dari waktu imsak. Nah, berangkat dari 2 praktek imsak ini, mari kita bahas hukumnya apa masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau prakteknya yang nomor 2 tadi, waktu subuh jam 5.00, tertulis di kertas itu imsak jam 4:57, berarti ada 3 menit tersisa. Nah, ngapain dia? Atau bagaimana cara dia memahami? Oh, berarti jam 4:58, 59 dan jam 5.00 saya tidak boleh lagi makan minum. Kalau makan juga berdosa saya. Kalau minum juga saya di 3 menit terakhir itu batal puasa saya. Kalau seperti ini pemahaman masyarakat atau kita sendiri terhadap waktu imsak, itu hukumnya haram, artinya salah dan sesat itu. Ya, artinya itu pemahaman imsak yang salah itu. Kenapa? Karena finish waktu yang betul-betul terlarang kita makan minum atau melakukan hal-hal yang batalkan puasa adalah terbitnya fajar. Sederhananya azan subuh karena sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, itu sederhananya. Jadi ketika masuk waktu subuh itu tak boleh lagi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
Tapi semenit sebelum itu, 2 menit sebelum itu, bahkan 3 menit, 4 menit seterusnya, masih boleh. Tidak berdosa kita. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang memahami imsak itu artinya waktu di mana kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita lakukan berdosa umpamanya, atau puasa kita batal. Nah, kalau ini pemahamannya itu memang salah. Oh, dibela juga sama dengan menegakkan benang yang basah namanya itu. Nggak bisa ditolong tuh, nggak bisa dibela ya. Memang salah itu. Dan saya pribadi merasa ulama dulu yang membuat waktu imsak itu pasti bukan itu maksudnya. Karena sudah jelas waktu terlarangnya kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah ketika masuknya waktu subuh. Itu saja. Sementara di kertas itu tertulis waktu subuh itu jam 5.00. Sekarang waktunya masih jam 4:58. Berarti masih ada 1 menit sisanya. 58 dengan jam 5.00. Berarti ada 1 menit atau 2 menit. Berarti masih boleh makan minum itu. Nah, ini yang mesti, ini yang pertama. Tapi kalau prakteknya yang kedua, yang pertama yaitu waktu imsak itu artinya waktu yang kita sebetulnya masih boleh makan minum. Cuman kita hanya mengambil kebijakan, kita sendiri ngambil kebijakan, ya udahlah cukup sajalah sahur saya, cukup sajalah saya nggak perlu makan minum lagi. Saya menunggu waktu subuh aja lagi. Bukan karena menganggap oh haram itu nggak boleh lagi, enggak. Hanya untuk mengambil keputusan adalah rasanya udah cukup juga minum, udah cukup juga makan. Itu saja alasannya. Kalau ini itu jauh sekali dari sesat atau salah. Tidak usahlah 3 menit sebelum waktu azan, Pak. Jam 4 saja umpamanya, waktu subuh jam 5. Jam 4 saya sendiri, ini keputusan saya pribadi nih, adalah tidak usahlah makan minum lagi. Saya baca Quran jalan lagi. Atau ke masjid jalan lagi, nunggu waktu subuh. Itu keputusan saya pribadi. Nah, pergi saya ke masjid ini. Sampai masjid, saya sholat, baca Quran, sampai azan subuh. Tak makan, tak minum lagi. Apa hukumnya, Pak? Berdosa? Kalau ada yang bilang berdosa itu, subhanallah itu ilmunya. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Dan praktek Nabi ada. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi itu pernah ditanya. Ada sahabat yang pernah ditanya. Ketika Zaid bin Thabit itu pernah bertanya begini. Pernah menyampaikan informasi begini. Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kata Zaid bin Thabit, dulu kami makan sahur bersama Rasulullah. Jadi rupanya Nabi itu dulu pernah makan sahur bersama-sama sahabat. Di antaranya yang meriwayatkan hadis ini Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ini menceritakan ke tabi'in, berarti orang yang belum jumpa dengan Nabi, yang tidak pernah jumpa Nabi ketika masih hidup. Tentu tabi'in ini yang tidak pernah hidup bersama Nabi nanya. Apa pertanyaannya? Kam kana bainal adhani was sahur. Wahai Zaid bin Thabit, berapa jarak antara azan subuh yang dikumandangkan dengan selesainya sahur Nabi atau sahur kalian tuh? Tadi engkau mengatakan Nabi dan sahabat pernah makan sahur bersama. Yang saya tanyakan adalah berapa jarak antara azan dikumandangkan azan subuh dengan sahur Nabi selesainya. Apa kata Zaid bin Thabit ini dalam Sahih Bukhari ini, Pak? Qultu,
Saya jawab, qal, maksudnya Zaid bin Sabit, qal qadru 50 ayat. Kata Zaid bin Sabit, jarak antara azan berkumandang setelah Nabi makan sahur itu selama kira-kira kita membaca ayat sebanyak 50 ayat. Kita baca Quran dengan tidak cepat tapi juga tidak lambat betul. Berapa menit kita butuhkan waktu membaca 50 ayat itu? Sebegitulah jarak antara Nabi selesai makan sahur dengan azan subuh. Ini Sahih Bukhari, Pak. Pertanyaannya, Nabi makan, anggap saja nih, anggap 50 ayat. Kita tanya Pak Imam, 50 ayat ini berapa lama biasanya Pak Imam? Sampai 15. Anggap 15 menit. Oke. Kalau subuh itu jam 5.00, Nabi selesai sahur itu jam 4:45. Ada 15 menit menjelang subuh, azan subuh. Pertanyaannya, kenapa Nabi menyelesaikan sahurnya jam 4:45? Masih tersisa itu 15 menit menjelang azan subuh. Kenapa enggak Nabi pepet aja 1 menit sebelum azan subuh atau pas azan baru berhenti? Kenapa Nabi tidak buat seperti itu? Kenapa Nabi selesai makan sahurnya itu menjelang 1/4 jam menjelang masuk waktu azan subuh? Berarti ada space, ada jarak kosong antara Nabi selesai sahur dengan azan subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini tentu banyak, nanti dari sudut mana pun bisa kita ambil kesimpulan. Tapi satu kesimpulan bisa diambil dari hadis ini, bahwa yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat tadi bahwa memutuskan untuk tidak makan minum lagi menjelang subuh. Ini senada dengan yang dibuat Nabi. Nabi selesaikan sahurnya sekitar 15 menit sebelum masuk waktu azan. Sama seperti saya umpamanya, saya hentikan makan minum saya 5 menit sebelum azan subuh. Apa bedanya? Tidak ada bedanya, Pak. Jadi praktek Nabi itu dijadikan dalil bolehnya kita menghentikan makan sahur. Sebetulnya Bapak Ibu, makan sahur itu artinya bukan makan yang pakai niat sengaja aku makan sahur, enggak. Makan sahur itu artinya kita memakan atau meminum sesuatu menjelang waktu subuh. Itu makan sahur namanya. Jam 5 kurang 5 menit minum kita, sahur juga itu. Tahu Ibu gelopong? Tahu gelopong enggak? Gelopong itu apa bahasa Indonesia? Galapong. Enggak ada jual di rumah ini. Bulat diisi coklat nanti. Ada gelopong itu apa? Goreng-gorengan aja lah. Jam 5 kurang 10 menit makan gorengan kita. Itu sahur itu, Bu. Jadi sahur itu jangan dipahami harus duduk piring di depan, ada nasi. Itu makan berat namanya. Sahurnya itu berupa makan berat. Makan goreng satu bakwan aja kita menjelang waktu subuh masuk di bulan Ramadan, itulah sahur itu. Dia makan dalam konteks menjelang subuh, mulai dari setengah jam pertengahan malam sampai menjelang subuh. Kalau kita makan di situ tuh makan sahur namanya. Karena waktu makannya itu waktu sahur. Jadi sahur itu sebetulnya bukan nama makan sebetulnya. Waktu itu. Waktu sahur. Waktu sahur itu artinya waktu menjelang subuh. Makan kita di situ. Disebutlah makan sahur namanya. Jadi apapun yang kita makan atau minum kita sahur namanya tuh, Pak. Dalam artian makan di waktu sahur, minum di waktu sahur. Nabi tadi disebutkan dia menyelesaikan makan sahurnya. Apa artinya makan sahur? Berarti Nabi tuntaskan makan minumnya sampai menjelang 15 menit
15 menit menjelang subuh. Artinya apa itu? Berarti Nabi tidak makan, tidak minum lagi dia menjelang waktu subuh itu. Apa bedanya dengan kita, dengan saya pribadi umpamanya memutuskan untuk tidak makan lagi, tak minum lagi menjelang azan subuh? Tidak ada bedanya. Sama aja. Asalkan saya tidak meyakini 15 menit menjelang subuh itu haram makan minum lagi. Nah, itu syaratnya. Kalau saya yakini tidak seperti itu, artinya saya katakan saya yakini bahwa kalau masih makan juga, masih minum juga 5 menit sebelum azan subuh, 10 menit, 15 menit, makan juga saya lagi haram, berdosa, batal puasa saya. Kalau ini sepakat gitu. Itu bid'ah itu, sesat itu. Sesat itu. Tapi kalau yang seperti tadi prakteknya, seperti lakukan Nabi tadi, dia kasih space, kasih jarak antara selesai makan sahur dengan azan subuh, itu tidak ada masalah, silakan. Nabi kan dilakukan ini tadi. Nah, ini Pak. Jadi dari sisi itulah hadis ini bisa dijadikan dalil bolehnya imsak tadi dengan makna dan praktek yang seperti tadi. Dan saya rasa kita tidak ada yang minum terus, makan terus sampai azan subuh. Ada Pak? Pasti masing-masing di antara kita adalah dah cukup lah. Nah, dah cukup lah itu artinya kita memutuskan untuk tidak makan, tak minum lagi. Adalah. Nah, itulah dia. Itulah praktek imsak yang betul itu. Bukan haram makan, haram minum. Kalau sudah jam 4 lewat 57. Wah, kalau itu sepakat itu Pak, bid'ah itu. Nah, tapi itu tadi Pak, memang ada praktek di sebagian masyarakat yang dia mengira waktu imsak itu sama dengan azan subuh itu. Jadi ketika dilihatnya anaknya mau minum lagi jam 5 kurang 1 menit, artinya 1 menit sebelum azan subuh, mau marah-marah dia. Batal puasa kamu nanti kata dia. Nah, ini salah ibunya nih, salah bapaknya. Nah, ini perlu kita pahamkan ke anak-anak kita juga. Kalau sebagian ustadz kita mengatakan imsak itu hanya untuk kehati-hatian. Jangan-jangan nanti pas minum azan orang. Nah, itu pula. Itu sebagian ustadz memberikan alasan begitu. Kalau saya lebih ke alasan yang tadi. Bahwa Nabi pernah menghentikan makan sahurnya menjelang waktu subuh masuk. Sekitar durasi atau waktu kita butuhkan membaca 50 ayat Al-Quran. 15 menit umpamanya. Nah, 15 menit Nabi sudah selesai makan sahur. Berarti Nabi tak makan, tak minum lagi. Bukan karena haram, bukan karena Nabi menganggap itu haram, kalau dilakukan tak. Nah, bisa jadi mungkin Nabi mau baca zikirnya, bisa jadi Nabi mau istirahat, atau semacamnya mungkin menjelang subuh itu, menjelang azan subuh. Allahu a'lam, kita tidak tahu apa yang dilakukan Nabi. Tapi yang jelas dari hadis ini, Nabi menghentikan makan sahurnya atau selesai makan sahur, tak makan tak minum lagi sekitar 15 menit tadi. Nah, ini ada dalilnya Pak. Mungkin ada yang mengatakan, bahkan bukan mungkin lagi Pak, saya menemukan itu ada ustadz sebelah itu, komunitas itu menjawab. Kata dia hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Mana ada di hadis itu kata imsak. Nih saya bacakan hadisnya. Tidak ada kata imsak Pak. Jadi Zaid bin Sabit bilang begini, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu, kam kana bainal adhani was sahur? Qal qadru 50 ayat. Ada kata imsak di situ? Ini pula bantahan dari mereka. Kalau kita mau jawab mudah saja. Tidak ada kata imsak di situ. Bolak-balik pun hadis itu. Tak akan jumpa kata imsak. Terus kalau tak ada kata imsak, berarti tidak boleh hadis itu dipakai untuk dalil, jadi dalil dalam masalah ini. Ini jadi persoalan. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang ini menganggap punya pemahaman bahwa harus disebutkan langsung. Kalau tidak ada kata imsak di hadis itu, berarti hadis itu tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kalau sebagian orang harus ada. Kalau mau itu Pak, narkoba itu mana ayatnya yang melarang? Sabu-sabu, ganja,
Tidak akan jumpa ayatnya tuh Pak. Ya kan? Ada. Yang ada tuh innal khamra wal maisir wal ansab. Tidak ada situ inna ganja atau inna sabu-sabu. Tidak ada. Kalau harus ada betul, nah itu yang susah. Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu, siapa yang meragukan kedalaman ilmu Qur'annya, hadisnya? Dulu ketika beliau sedikit bercerita gitu. Dulu ketika beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah, Imam Malik itu kan ulama besar dulu Pak. Salah satu mazhab fikih yang sampai hari ini Allah kekalkan. Mazhab Imam Malik. Imam Malik itu nama orang itu. Yang menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta. Ketika Imam Syafi'i belajar ke sang guru ini atau Imam Malik ini, ada tiba-tiba orang datang ke majelisnya. Seperti sekarang lah, saya Imam Malik umpamanya. Pak Imam kita Imam Syafi'i. Saya sedang menguraikan, datang orang tiba-tiba minta fatwa atau bertanya hukum. Apa pertanyaannya, Pak Imam atau wahai Imam Malik? Yang bertanya nih Pak, rupanya dia penjual burung. Menggali burungnya rupanya. Di pasar burung atau dosa di pasar. Dia buka kedai yang dia jual berbagai macam burung. Ada murai, ada macam-macam lah. Jadi ketika ada pelanggan, ada calon pembeli, dicarinya burung Pak. Nah, kalau awak penggali Pak, kalau ada orang menciguk barangkali awak, tengoknya, tentu awak promosikan kan. Tidak mungkin ya ada dia. Atau awak ancam dia, mengapa sih kan? Tidak mungkin kan. Tentu kita promosikan. Pak, cari Pak, aku burung ancak-ancak sih Pak. Burung apa nak Pak cari? Kan itu kan. Ditengoknya burung kok. Aku masuk cik kok. Aku Pak burung kok. Jadi ketika orang ini mempromosikan burung yang ini, kan supaya laku kan biar mau itu tuh. Sama jawab, aku kain kok rancak aku nih. Kok nak ada orang Bali baru doa, unina baru Bali. Wah, Syahraini nama kai kok. Boleh, sawi artis segala macam. Kece apa kok ke calon pembelinya? Pak, burung kok Pak. Iku kerajunya bekicau aja Pak. Bekicau aja kerajunya kok Pak. Kata orang kok, mantap lu burung kok. Bekicau, saya bekicau aja kerjanya. Berbunyilah terus dia burung ini katanya. Cantik burung ini, hebat berarti burung ini. Karena mungkin itu jarang burung yang berkicau terus. Jadi bapak penggali ini supaya bertambah yakin pembelinya, apa kata dia? Pak, iku burung kok Pak, kerajunya berkicau terus Pak. Bersumpah dan Pak, kalau nak berkicaunya udah itu Pak, bini dan di rumah jatuh talak abu Pak. Di bawahnya bininya Pak. Untuk meyakinkan pembeli ini. Pak Bu, kan serius tuh kan? Pak, burung ini Pak yang saya jual ini, jenis burung ini berkicau terus dia. Mantap nih. Kalau Pak tak percaya Pak, boleh uji nanti. Kalau sempat burung ini tak berkicau dia, seperti yang saya klaim, itu istri saya di rumah Pak, jatuh talaknya 3 Pak. Aku kata apa orang kata bohong orang Alhamdulillah. Kan kata apa dalam cerita kok. Akhirnya yakinlah pembeli ini. Kok iya kok. Akhirnya dibelinya lah Pak. Dibelinya bawa pulang. Setelah itu barulah tibuaka Pak menjual kok. Astagfirullah katanya. Mengapa lo dan sobik muda itu tadi? Kenapa? Karena dia tahu bahwa burung ini tidak berkicau selama 24 jam. Kalau 24 jam, bila burung tu lalunya, bila burung tu makannya minumnya. Ya kan? Tentu ada burung ini istirahat dia tak berkicau.
Tapi yang disebutnya tadi ke bapak ini, ke pembeli ini, burung nih Pak berkicau aja terus dia. Berkicau terus tuh, terbayang-bayang dia, mak. Tak mengapu lo tadi disobik bini di rumah jatuh tolaknya kalau ndak muda itu burung kan. Artinya Pak, camehnya tentu cemas. Dia sudah mulai merasa, oh berarti jatuhlah talak saya 3 dari ke istri saya di rumah. Kenapa? Karena jelas burung ini tidak 24 jam dia berbunyi. Ada waktu istirahatnya. Anggaplah Pak, sehari semalam itu 24 jam deh. Anggap aja ada waktu 6 jam mamanya burung ini tidak berkicau. Sementara dia tadi bilang burung ini berkicau je kerajonya Pak. Berkicau je kerajonya itu. Oh enggak nih kata dia. Nasib istri saya dah janda berarti ini. Talak 3 pula kan. Talak 3 kalau jatuh tiba sayang. Ya Bu. Jatuh talak 3. Kalau 3 jatuh talak Bu, tidak akan bisa barang itu bersambung balik tu. Kecuali adunan pihak ketiga menikah jo bekas tadi, mantan tadi. Akhirnya cemaslah dia. Akhirnya datanglah ke guru Imam Syafi'i tadi yang namanya Imam Malik. Tuan guru, diceritakannya Pak. Apa kata Imam Malik? Kalau mode itu kasusnya, alah tu katanya, lah jatuh talak ke bini yang di rumah. Aduh le Pak, menanginya pulang. Ande bini di rumah rancak bulu. Ya kan? Imam Syafi'i waktu itu duduk sedang mengaji di Imam Malik tu, di Pak Imam lah. Selesai dijawab dari Imam. Ini boleh bahasa daerah ni? Boleh ya. Selesai dijawab oleh guru ini tadi, tentu balik lagi yang nanya tadi bapak tadi. Tapi kena jawabannya tak sesuai betul dengan keinginannya, sedih lah dia. Ibu hati deh. Imam Syafi'i kan dah dengar dia tadi ceritanya kronologisnya. Izin dia Pak, izin keluar bapaknya. Keluar Pak Imam dari situ. Untuk apa? Menemui bapak yang nanya tadi. Anggap aja jumpa di parkiran tuh. Pak, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i. Bapak tadi yang nanya ke guru saya yang begini. Ya. Kenapa tuh? Kata Imam Syafi'i, tenang Pak, istri bapak tidak jatuh talaknya. Itu yang kamu tunggu. Cuman masalahnya Imam Syafi'i waktu itu belum dikenal sebagai ulama, masih santri baru. Itulah silahnya. Dianggap masih orang-orang yang baru belajar sama Malik baru. Baliklah Imam Syafi'i lagi ke dalam, ikut lagi duduk dia dengar. Rupanya Pak, apa nak bertanya? Kok tak langsung pulang ya? Balik lagi dia, masuk lagi ke majlis Imam Malik, masuk lagi dia. Kau mencari lawan dong waktu kan? Masuk lagi dia ke majlis Imam Malik tadi. Wahai Tuan Guru, minta maaf Ambo, minta maaf saya. Apa tuh? Tadi kau nanya tadi tidak? Iya. Tadi ada orang katanya. Dari jarinya, kok tunjuknya Syafi'i. Ikut tadi Imam, ikut tadi Tuan Guru, keceknya, dilaporkannya pula ke Imam Malik. Katu sianu ko Pak Imam, apa namanya Pak Tuan Guru nih murid engkau nih katanya istri saya nak jatuh talaknya. Kan adu-adu namanya itu. Kado perangai jamaah itu adu. Ustaz kok dia adu ikut dan ikut dia adu ikut. Aduh itu. Wahai Imam Malik, ini yang duduk dekat kamu nih yang belajarnya katanya nak jatuh talak saya. Oh, mode itu kan lain ceritanya tuh. Kok dia adu-adunya dan jumurid itu salah. Apa kata Imam Malik? Syafi'i, betul itu, betul nak engkau yang diceritakan orang ini. Tentu Imam Syafi'i nak mungkin berbohong lagi. Ya Tuan Guru, saya lah orangnya. Oh, dari malu dapat hukum mode itu. Langsung digas nih gurunya. Saya memfatwakan tadi istri orang ini jatuh talaknya. Engkau bilang dah jatuh. Di mana dapat dengan dalilnya? Itu mudi bersuara begitu. Kok bisa? Mudi itu fatwa wahai Syafi'i. Di mana dapat dengan itu?
Akhirnya apa? Kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, saya dapat dalilnya dari engkau wahai sang guru. Tunggu dulu kata Imam Syafi'i. Tak jauh-jauh dah wahai guru. Yang engkau sudah ajarkan ke saya, itulah yang saya pakai untuk memberikan hukum untuk masalah. Ini kita sambung cerita itu enggak nih? Ini makin lama makin hilang nih, 3, 5, 10. Sampai berapa Pak Imam? Hah? Berapa? 5 menit lagi. Nah, jadi hari kerajo kemudian itu. Kata Imam Syafi'i tadi, saya sebetulnya wahai Imam Malik, hadis yang kau pernah ajarkan ke saya itulah yang saya pakai dalam masalah ini. Itu kan maja guru namanya itu. Hah? Hadis yang pernah saya ajarkan ke engkau itu pula yang kau pakai. Samunya guru sile, jurus yang dinajan kau orang tu orang pakai. Saya guru muniha, saya ngajar jurus tu ke kamu itu. Tak saya pakai itu loh. Itu pula yang kau pakai itu silahnya. Kata Imam Malik, manonya? Mano hadis yang pernah saya ajarkan ke engkau itu yang kau pakai dalam masalah ini. Mana kata Imam Malik? Akhirnya ditunjukkanlah oleh Imam Syafi'i, wahai guru, engkau pernah menjelaskan ke saya satu hadis Nabi. Singkatnya Pak, hadisnya begini. Ada seorang perempuan datang ke Nabi konsultasi. Wahai Nabi, ada 2 orang laki-laki melamar saya, si A dengan si B. Apa menurut engkau? Bingung saya wahai Nabi, tak tahu mana yang mau saya pilih. Tolong berikan saran. Akhirnya Nabi bilang, kalau si A itu pilih, iya bu, mau calon suami pilih, Kiki atau Kiki nak? Cari yang apa? Coba. Si A pelit, pilih tu, payah kau belanja aku, ya kan? Yang satu lagi, yang B, itu tongkatnya, tungkek, lah tahu tungkek? Itu tungkeknya itu selalu di bahunya itu selanya. Tungkek selalu diletakkan di bahunya. Kan tinggi bahasa Nabi itu Pak. Jadi Nabi itu berbicara dengan orang disesuaikan dengan akalnya. Kalau kau kata Miriam kau paham. Kalau ikut tembak 2 lepas pun tak ngertinya tu. Kau belanja kan. Dikata Nabi, yang laki-laki si A yang melamar engkau ni, itu pilih karyang tu. Tapi kalau nan si B kau, tungkiknya tu di baunya kau taruhnya. Itu hadisnya wahai guru. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, tak ada hubungan hadisnya. Iku burung. Bapak, kau masalahnya burung. Panggalih burung. Paham bu? Coba pikirin dulu. Hadisnya mana ada burung situ? Ada burung. Seorang perempuan bertanya ke Nabi, ada 2 orang laki-laki, nak 2 burung, 2 laki-laki melamar dia. Bertanya ke Nabi, wahai Nabi, ada laki-laki datang ke saya namanya si A, yang kedua namanya si B. Mana nak kamu pilih wahai Nabi? Tak ada burung kecil berusia ke Nabi tu. Nabi pun tak ada bilang burung A ini, burung B tak. Laki-laki si A ko perangainya, pilih kalau ikut ko. Jadi putui tak sampai di akal gurunya Pak. Tu kasau dia tu. Tak putui dek gurunya. Itu memang pernah saya ajarkan pada engkau wahai Syafi'i hadis tu. Tak bohong saya akui itu. Tapi dari mana dapatnya? Kok bisa pula hadis niku dipakai di dalam kasus burung ni? Kasar-kasarnya angkat tangan wahai Syafi'i, ambo guru engkau tak putui dan kaji kau tu. Tolong jalan. Di bagian mana hadis kok bisa kau pakai? Tu Pak. Kau nampak kan? Hadis tadi yang Nabi makan sahur sampai menjelang 15 menit subuh tadi itu kan tak ada kata imsak situ dah. Sama dengan hadis itu tak ada kata burungnya. Tapi dipakai oleh Imam Syafi'i.
Apa kata Nabi? Apa kata Imam Syafi'i? Begini guru, si B tadi, laki-laki si B yang ikut melamar perempuan ini, kan kata Nabi apa? Tungkeknya itu selalu di bahunya. Tongkat, diletakkan di sini. Kata Imam Syafi'i, coba dipikirin sebentar guru. Laika mungkin tu tak? Pernah ibu lihat laki-laki tungkeknya tu, tongkatnya terus di bahunya, ada tak? Ada. HP kita ni aja kan selalu di tangan nih. Pernah kita maaf bicara, buang air besar, HP pegang juga. Pergi. Tak. Coba dengar kata Imam Syafi'i. Coba dipikir sebentar. Kata Nabi, yang laki-laki yang B kau tadi, tungkeknya tu kok di bahunya kau. Tak pernah dia tinggalkan katanya. Le mungkin ucapan Nabi itu tak? Le masuk akal tak? Bila laloknya le? Bila dia mandi lah. Boleh kau mandinya, tungkek siku mandi. Kan tak mungkin. Tapi kenapa Nabi mengatakan si B ni tongkatnya itu tak pernah diturunkan dari bahunya? Kenapa Nabi bilang laki-laki ini tongkatnya itu selalu di bahu? Sementara realitanya orang ini pasti pernah tongkatnya itu turun dari bahunya. Kan cara dia Imam Syafi'i Pak. Dipikir gurunya, iya juga ya. Dua juga kemungkinan tuh, kalau tidak Nabi berduto, kalau tidak Nabi yang bohong, ya berarti Nabi tak bohong, itu saja. Tak mungkin kita bilang Nabi bohong Pak. Berarti ada maksud lain yang diinginkan Nabi. Karena tak mungkin orang megang tongkat 24 jam di bahunya terus, tak mungkin itu. Terus kita bilang Nabi berarti bohong, tak mungkin juga. Berarti ada maksudnya, ada pelajaran di situ. Apa pelajarannya? Nabi itu sebetulnya ingin mengatakan si B ini kebanyakan biasanya tungkeknya itu di bahunya. Biasanya itu garis bawah itu. Bukan berarti 24 jam tungkeknya siku tak pernah diturunkan. Nah itu maksud Nabi itu dong. Biasanya. Kita biasanya Pak menyebut biasanya itu apakah selamanya terus begitu? Tidak kan? Ada orang cerewet 24 jam waktu semalam tuh. Boleh dikatakan dia 12 jam tuh begini itu mulutnya. Akhirnya kita bilang, apa aja tuh cerewet kerajuannya tuh cerewet aja. Kerjanya cerewet aja. Seolah-olah tak pernah tak cerewet. Pokoknya 24 jam cerewet. Itu gambaran itu. Jadi kata Imam Syafi'i ke gurunya, wahai guru, coba dengar apa katanya? Burung yang dia jual itu kerajuannya berkicau aja. Kalau kita bawa ke hadis Nabi tadi, samonya wahai guru. Nabi bilang si B ini itu tungkeknya itu tidak jauh-jauh dari bahunya. Sementara maksudnya tak mungkin 24 jam tongkat di bahunya. Pasti ada yang diturunkannya. Sama dengan burung tuh. Ada waktu minumnya, ada waktu makannya, ada waktu istirahatnya. Tapi karena dalam 24 jam tuh lebih banyak dia berkicau daripada tak berkicau. Bolehlah kita sebut burung ini kerjanya berkicau aja. Karena lebih banyak waktu dia berkicau dari tidak berkicau. Mendengar itu geleng-geleng gurunya, la ilaha illallah. Kan nampak Pak cerdik dan dalamnya ilmu. Itulah tadi masalah imsakiyah tadi. Memang tidak ada disebutkan di hadis tuh Nabi makan sahur lalu Nabi imsak. Tidak ada, jangan berdebat masalah itu. Memang tidak ada. Tapi apakah ketika tidak ada di hadis tersebut imsak, hadis tidak bisa dipakai sebagai dalil? Itu jawabannya tadi. Imam Syafi'i dipakainya hadis tadi untuk masalah burung. Sementara hadis itu tidak ada bersangkutan sekete Allah, walaupun sedikit, tidak ada hubungannya dengan burung.
Nah, demikian Bapak Ibu. Ini karena temanya tema berat. Jadi memang agak bareknya gitu. Nah, tersisa satu masalah dan ini kita kembalikan kepada Allah. Kapan nanti dipanggil kita bahas satu masalah itu lagi. Ini ada dua tadi, karena tak sempat. Jadi demikian Bapak Ibu, intinya kesimpulannya adalah silahkan amalkan imsak itu. Waktu imsak itu boleh kita amalkan dengan catatan. Nah, ini yang kesimpulan bawa ulang tadi. Jangan dipahami kita tak boleh lagi makan dalam waktu imsak itu. Haram, batal puasa. Jangan itu dipahami. Hanya sebagai antisipasi atau kehati-hatian atau sudah mencukupkan diri untuk tak makan dan tak minum lagi. Itu saja. Kalau tiba-tiba umpamanya Pak, udahlah cukup aja tak makan tak minum lagi. 2 menit sebelum azan tiba-tiba datang hawi. Tak tahan, minum aja. Nah, itu dia. Tapi kalau sudah azan orang dan azan itu pas waktu subuh masuk, itu jangan coba-coba. Itu bukan imsak lagi, imsak hakiki lagi itu. Betul-betul waktu terlarang lagi, berdosa kalau kita lakukan.